Pengkhianatan di malam pertama. Bab 4. Wajah Fania menjadi merah padam setelah kalimat sindiran Embun membungkamnya dengan telak. Sementara Embun langsung turun dari mobil dan banting pintu, sama sekali tak peduli tentang suaminya yang masih satu mobil dengan wanita lain. Abi hanya dapat menatap punggung istrinya yang perlahan mulai menjauh. Ia tak enak hati dengan kelakuan Fania yang terang-terangan ingin menguasai dirinya dan malah dengan bangga memamerkan ke Embun. Bisa gak lain kali jangan begitu Embun? Pertanyaan ketus bernada keberatan itu membuat bibir Fania maju berapa senti. Memangnya kenapa? Aku cuma mau dia tahu bahwa kamu nyulik aku. Fad, bentak Abi. Bola mata Fania nyalang menatap kasihnya. Selama pacaran setahun belakangan ini, Abi sama sekali belum pernah membentaknya seperti sekarang. Kini ia membentak hanya karena Embun. Kamu bentak aku cuma karena dia. Fania menunjuk ke arah Embun yang masih terlihat di jalan kejauhan. Jangan buat aku hilang kesabaran, Fan, ujar Abi mulai menunjukkan sisi galak. Fania benar-benar belum pernah melihat Abi marah seperti ini. Setidaknya kau bersedikit menghargai Embun. Karena bukan cuma kamu korban sini, Embun juga sama, bahkan lebih. Dia juga udah malah ngalah sama kamu dengan pindah ke belakang. Tapi kenapa kamu jawab perasaan dia gak bisa? Jika perasaan dia, Fania terkejut sinis seperti sedang menyindir Abi. Kalau kau yang peduli dengan perasaan dia, kenapa kamu sama aku? Padahal jelas-jelas jadi istri kamu tuh dia. Perkataan Fania membuat Abi bersandar dan menghela napas panjang. Jadi kalau aku beli Embun, kamu akan terima? Fania tersentak. Bola matanya mendadak tergenang cairan bening. Kamu tega sama aku? Udah Fan. Abi menunjukkan raut muka malas. Aku mau kantor, coba turun. Fania menyeka ujung matanya dengan punggung jatuh telunjuk, lalu membuka pintu mobil dan turun. Belum 2 langkah kakinya bergerak, mobil kebukan Abi sudah merasa cepat. Fania menatap dengan bola mata berkaca-kaca. Tak pernah sebelumnya Abi memperlakukan dirinya seperti sekarang. Pagi berganti siang. Abi masih sibukkan dengan padatnya pekerjaan. Jam makan siang pun ia lewatkan begitu saja. Abi memang seorang yang gila kerja. Jika sudah terfokus, makan pun kadang terlupa. Ponsel miliknya ia simpan dalam laci meja. Entah sudah beberapa kali benda api itu berdering. Ia yakin yang menghubunginya adalah Fania. Abi hafal betul kebiasaan kasihnya itu. Fania tak akan berhenti sampai panggilan terjawab. Setengah frustasi ia buka laci meja kerja. Benar dugaannya. Tertera nama dan foto Fania pada layar ponsel. Laki-laki itu pergi ke balkon kantor yang hanya berjarak 2 lantai dari tempatnya berada. Ia memang kerap menghabiskan sisa waktu jam istirahat makan siang di sana, sekalian menghilangkan kepenatan dengan menikmati pemandangan kota. Ya Fan, sapa Abi setelah panggilan terhubung. Kamu marah sama aku? Pertanyaan itu langsung saja terlontar tanpa basa-basi. Baru kenapa? Jawab Abi datar dengan tatapan masih tertuju pada gedung-gedung tinggi sekitar kantor. Soal tadi pagi? Enggak, biasa aja. Aku minta maaf sayang. Aku tahu aku salah. Fania mulai mengalah setelah mendengar nada tak bersahabat dari Abi. Aku cuma cemburu karena kamu bela Embun. Kok cuma sih? Protes Fania. Abi seperti tak begitu mempedulikan ucapannya. Akhirnya wanita itu memilih menurunkan ego. Kalau kamu mau, aku akan temui Embun dan minta maaf sama dia. Terserah kamu, Fat. Itu hak kamu. Kok terserah sih? Hela napas Abi terdengar berat dan Fania dapat dengar itu. Terus, kamu aku jawab apa? Ya, bukan begitu maksudnya. Fania seolah kehilangan kata-kata. Jika Abi sudah menunjukkan sikap acuh tak acuh seperti ini, berarti ia harus waspada dan lebih mengalah. Sayang, sore kamu jemput aku. Dekat kampus ada kafe baru. Menunya enak loh. Iya, jawab Abi masih malas-malas. Aku tunggu ya. Panggilan terputus. Abi masukkan ponsel ke saku celana.
lalu balik untuk kembali ke biliknya. Namun keberadaan Dewa yang duduk di ujung tembok pembatas membuat Abi terdiam di tempat. Ia tak menyadari keberadaan laki-laki itu sejak tadi. Bahkan kini Dewa sedang melayangkan tatapan yang begitu mengintimidasi. Kamu serakah juga ya, gak mau melepas Fania, tapi malah memiliki embun, sindirnya. Abi membuang muka. Bukan urusan kamu. Kamu aneh, jelas ada yang halal tapi milih harap. Kamu yakin masih waras? Sambil tawa kecil, dia melangkah meninggalkan Abi yang masih matung dengan raut wajah super kesal. Embun sedang menghabiskan waktu makan siangnya dengan duduk di kantin kampus sambil menikmati segelas jus. Ia masih terfokus dengan buku di genggamannya. Ketika Fania datang secara tiba-tiba dan duduk tepat di hadapannya. Pandangan Embun berkeliling seluruh kantin kampus. Masih ada banyak tempat kosong di sana. Perasaan masih banyak kosong. Kenapa duduk sini? Aku kesini untuk minta maaf sama kamu. Soal dari pagi, aku gak bermaksud membuat kamu sakit hati. Yakin gak maksud? Jadi, apa maksud kamu mencium suami aku tadi? Ucapan Embun yang menekan kata suami membuat Fania tergugu. Namun tentu saja, Fania tak mau kalah di Embun. Ia akan balas dengan cara apapun. Aku cuma mau kasih tahu kamu, kalau aku lebih baik berhak atas Abi, karena aku lebih dulu udah sama dia. Kamu jadi orang ketiga antara kami. Aku gak pernah bilang aku merebut emas Abi dari kamu. Lagian, kalaupun aku merebut, itu hakku sebagai istri. Walaupun ucapan Embun terdengar sangat santai, namun terasa menusuk ke relung hati Fania. Tangan terkepal, kuat di bawah meja. Lidah terasa kaku untuk sekedar membalas kalimat pedas Embun. Tapi, kamu tenang saja. Laki-laki tidak bertanggung jawab dan tidak punya pendirian seperti Abimanyu, Fareza. Sama sekali bukan tipeku. Wajah Fania sudah berubah merah. Sementara Embun memilih bangkit dan pergi, meninggalkan kantin begitu saja. Seperti janji sebelumnya, Abi menyempatkan waktu menjemput Fania. Sore ini, pasangan kasih itu tengah berada di kafe yang kata Fania merupakan kafe baru dengan menu yang lezat. Kedua duduk di saling berhadapan dengan bagian menu yang terhidden di meja. Kamu tahu nggak? Aku sudah tanya Embun dari siang dan minta maaf soal kejadian tadi pagi. Ucap Fania bermaksud mengadukan perbuatan Embun yang sudah sangat menyinggungnya. Abi tak begitu menanggapi ucapan Fania dan lebih fokus dengan makanan. Melewatkan makan siang membuat perutnya keroncongan. Dia itu sama luar biasa, mukanya aja so alim. Tambahnya sambil menyeruput minuman dengan raut muka kesal. Abi melihat Fania sejenak. Ia tak langsung menelan mentah-mentah ucapan Fania. Sebab setahunya Embun adalah seorang wanita yang sangat sopan, terutama terhadap ayah dan bunda. Sombong gimana sih? Tanyanya dengan mulut terpenuh makanan. Masa dia bilang laki-laki tidak bertanggung jawab dan tidak punya pendirian seperti kamu bukan tipenya? Abi tersentak. Seketika tersedak makanan yang baru saja akan melewati kerongkongannya. Abi meraih sebuah air mineral dan menengkuk dengan tergesa. Ia harus merasakan sakit dan sesak di dada akibat terus terbatuk-batuk. Apa yang disampaikan Fania kepadanya benar-benar melukai harga dirinya sebagai seorang suami. Kamu yakin Embun bilang begitu? Tanya Abi memastikan. Ia menatap Fania penuh selidik, seperti sedang mencari tanda kebohongan di wajah wanita itu. Namun yang terlihat dari sana hanya kesalahan yang berapi-api, dan Abi tahu Fania berkata sebenarnya. Ngapain dia aku bohong? Sekarang kamu tahu bagaimana kamu di mata Embun. Fania menyeruput minuman lagi. Harapannya, dengan mengadukan sikap kurang ajar Embun, Abi akan mempertimbangkan untuk mempercepat perceraiannya, sehingga tidak perlu menunggu sampai 6 bulan. Dia itu benar-benar urakan dan sombong. Aku minta maaf aja gak digubris sama dia. Abi tak menyaut ucapan Fania. Ia terdiam, memikirkan dalam hati tentang penilaian Embun terhadapnya. Apa yang benar dirinya di mata Embun
seburuk itu. Kenapa malah melamun? Tanya Fania membuat lamunan Abi membuyar. Gak apa-apa kok. Kamu bikin embun. Fania menatap curiga membuat Abi berdeja kesal. Udah, aku lapar. Jadi jangan bikin selera bakal hilang. Keduanya pun menikmati menu sambil sekali mengobrol. Hampir 2 jam dihabiskan Fania dan Abi di kafe tersebut. Memang benar kata Fania, menu di kafe tersebut memang sangat enak. Abi begitu menikmati hidangan yang tersaji. Tak berselang lama, Abi mengangkat sebelah tangan dan beri kode kepada seorang waiters kafe. Ya mas, pria berkemeja putih dengan apron itu membungkuk sopan dengan sebuah buku catatan kecil tangan. Tolong bungkus teriyaki chicken stick, minumnya Thai tea original, pinta Abi sebelum tersenyum ramah. Baik bas. Ada lagi yang lain lagi? Menu paling spesial kafe ini apa? Tanya Abi lagi dengan raut antusias. Sorot matanya senyap tertuju pada buku menu dengan gambar yang menggugah selera. Kalau yang paling spesial di sini beef mas, jawab sang waiters yang kemudian mencatat pesanan pertama Abi pada sebuah buku catatan kecil. Kalau gitu, bungkus kalian 1. Baik mas, ditunggu. Pemuda tersebut berlalu setelah mencatat beberapa pesanan Abi. Fania menatap sang kekasih yang kerutan tipis di dahi. Ia sedikit heran, bukankah Abi sudah makan banyak tadi? Lalu mengapa ia pesan lagi? Kamu masih lapar sampai bungkus sebanyak itu? Buat embun, jawaban singkat dan santai yang diberikan Abi membuat rang Fania sedikit terbuka. Ia nyaris tak percaya dengan sikap Abi yang mendadak terkesan peduli terhadap embun. Ngapain kau bakalan buat embun segala? Fania tampak begitu tak terima dengan bentuk perhatian yang tunjukkan Abi pada istrinya. Memangnya kenapa, Fan? Sudah makan enak di sini. Apa salahnya dibawa pulang buat embun? Tentu saja Fania tak terima begitu saja. Wanita itu menipiskan bibirnya geram. Kamu sepeduli sama dia? Ujarnya dengan suara meninggi. Atau kamu gak terima karena embun bilang kamu laki-laki, tidak pendirian, dan tidak bertanggung jawab? Pertanyaan menuntut Fania seperti mengikis kesabaran Abi. Ia balas dari wanita itu dengan sorot mata malas. Apa sih kamu, Fat? Hal seperti ini saja, kamu juga masalah. Aku sama sekali gak ngerti dengan jalan pikir kamu. Fania tersentak. Tak pernah terbayangkan Abi akan menjawab dengan nada ketus seperti ini. Bukan begitu, Abi. Ia menarik napas dalam dan meredam rasa kesal dalam hati. Jika teruskan, maka ia dan Abi mungkin akan terlibat pertengkaran lagi. Ya udah, terserah kamu saja. Mobil yang dikemudikan Abi baru saja memasuki halaman rumah Fania. Wanita tersenyum manis sambil menyematkan tali tas ke bahu. Melirik Abi, ia mencondongkan wajah ke depan dengan bibir sedikit maju. Namun apa yang dilakukan Fania tak sesuai realita. Bibir merah mudanya mendarat telapak tangan Abi. Dengan gerakan cepat tak terduga, Abi menghalangi niat Fania dengan meletakkan punggung tangan ke pipi kirinya. Apaan sih kamu? Tanya Fania, bibirnya mengerucut tanda terima dengan sikap menolakkan Abi. Bisa nggak mulai sekarang? Jangan cium aku lagi. Perubahan sikap Abi yang cukup drastis membuat Fania terbelalak. Selama ini Abi tak pernah keberatan jika Fania sekedar menciuminya. Meskipun sejak awal pacaran, Abi sudah menegaskan tidak akan bersentuhan bibir sebelum menikah. Maksud kamu apa? Aku kan yang biasa begini. Kenapa sekarang gak boleh? Aku risih, Fat. Jawab Abi tanpa menatap kasihnya. Risih kamu bilang? Abi berdecak sambil menghela napas panjang. Setidaknya, jangan lakukan itu sampai aku bisa sama embun. Bisa nggak? Entah mengapa hati kecilnya merasa sangat jahat terhadap embun. Apalagi sindiran demi sindiran terus ia dapat dari istrinya itu. Kamu benar-benar berubah tau nggak? Bola mata Fania mulai berkaca-kaca. Tanpa menunggu balasan dari Abi, Fania segera turun dari mobil, kemudian berlari kecil ke arah pintu hingga menghilang dalam pandangan Abi. Fania masuk kamar
dengan berderai air mata. Bahkan Abi tak berusaha menyusul untuk memberi penjelasan dan malah milih pergi. Setibanya di rumah, Abi segera menuju kamar dengan bawa menu makanan yang ia pesan khusus untuk Embun. Namun saat masuk kamar, tak tampak sang istri di sana. Di balkon kamar juga tak ada. Padahal menurut Fania, Embun sudah meninggalkan kampus setelah bertemu di kantin tadi siang. Akhirnya, Abi pun turun ke lantai bawah dan mendapati Bunda sedang membuat sesuatu di dapur. Bunda, Bun di mana? Sejenak, perhatian Bunda terfokus kepada Abi yang masih rapi dengan setelan kemeja dan celana bahan. Loh, kamu kan suaminya. Masa kamu gak tahu istri kamu kemana? Jawab sang bunda menatap putranya sedikit heran. Memang, Embun belum pulang ya, Bun? Belum. Coba kamu telepon. Abi menggaruk kepala. Ia hampir lupa bahwa mereka belum sedang bertukar nomor telepon. Padahal mereka tinggal dalam satu kamar sejak semalam. Bunda, punya nomor teleponnya Bun gak? Bunda hampir tak percaya mendengar pertanyaan putranya itu. Bagaimana mungkin Abi tak memiliki nomor telepon istrinya? Ya ampun Abi, kamu jadi suami bagaimana? Nomor istri kamu aja gak punya. Bah Bunda, belum sempat tukar nomor. Abi sudah di kursi kemudi mobil. Sudah berapa kali ia mencoba menghubungi nomor telepon Embun yang ia dapatkan dari Bunda. Namun hingga berapa kali mencoba, panggilan tak juga terhubung, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Apa jangan-jangan Embun ke rumah mamanya ya? Tak mendapat jawaban pasti, Abi pun memutuskan untuk menyusul ke rumah sang mertua. Menempuh perjalanan kurang dari 30 menit, Abi sudah tiba di depan pagar sebuah rumah minimalis. Ia terdiam berapa saat sambil melirik ke dalam. Benar saja, di teras lihat Embun sedang duduk sambil mengobrol dengan seorang pria yang cukup dikenalnya. Ngapain dia di rumah Embun? Gertunya kesal. Bersambung.